kita bersama-sama untuk bersama-sama berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dari masjid inilah kita sama-sama bisa memberikan kesadaran kepada jamaah kita masing-masing. Bapak yang saya hormati, mari kita sama-sama mengawali Zoom meeting kita pada malam ini dengan senantiasa mengharapkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi semoga kita, keluarga kita dan juga bangsa kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, Bapak yang saya hormati dan juga sampaikan selamat datang kepada Pak Ustadz Mukhlis. Ini baru kelihatan di saya ini. Ya, kita sama-sama dengarkan kata pengantar sebelum kita nanti lanjut kepada pengarahan Kepala Biro, kepada yang terhormat Kiai Haji Mamun Al-Ayubi untuk memberikan pengantar selaku Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas, Kiai, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Karodik Mental Provinsi DKI Jakarta, Pak Haji Muhammad Zain, Pak Kabak Mental Spiritual, Pak Haji Aceh Zaini, dan Pak Ustadz Mukhlis, Ibu Marulian Dewi dari Biro Kerjasama Daerah dan dari Dinas Kesehatan. Dan alhamdulillah Pak Dr. Diki Al-Sadiq ya sudah gabung juga bersama dengan kita. Beliau adalah wakil ketua yang membidangi kesehatan dan sanitasi. Nanti teman-teman untuk actionnya Pak Dr. Diki nanti yang akan bagaimana mengatur dengan teman-teman di Biro Kesehatan dan Sanitasi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para pimpinan daerah, pimpinan cabang, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu via Zoom meeting kita untuk yang pertama kali di pandemi ini kita menggunakan link kita sendiri. Pertama adalah bahwa kita ingin memfungsikan masjid sebagaimana layaknya. Kalau pada era pandemi ini ada Mendagri yang semula masjid ditutup, kemudian dirubah lagi masjid tempat ibadah itu tidak ditutup, dibuka, tetapi ibadah di rumah saja. Ada yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa kenapa masjidnya dibuka, tetapi ibadahnya tetap di rumah saja. Masjidnya dibuka, di sini ada fungsi sosial. Nah, di antaranya adalah kita gunakan tempat ibadah ini untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng pimpinan lembaga keagamaan yang diantaranya adalah Dewan Masjid Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, beserta seluruh jajaran, baik di pimpinan daerah, pimpinan cabang dan ranting,
bersama-sama dengan DKM Masjid untuk menggerakkan masyarakat agar ikut program vaksinasi. Nah, oleh karena itu, Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta bukan hanya memfasilitasi bersama-sama dengan dinas terkait, baik Biro Dikmental, Biro KSD, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya. Sekaligus juga kita harapkan berfungsi sebagai penyuluh. Masyarakat kita di Jakarta ternyata masih banyak yang enggan vaksin karena banyak mendengar berita-berita yang hoax. Banyak orang-orang yang bukan ahlinya berbicara tentang vaksin. Malah yang kebanyakan sangat menakutkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, malam hari ini kita langsung ingin mendengar dari Dinas Kesehatan, Biro KSD, dan sebagainya, bagaimana supaya kita ini memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang semula takut divaksin menjadi tidak takut. Terus terang saja, saya juga awalnya ini untuk vaksin itu rada lemot ya, karena memang kesehatan saya agak terganggu waktu itu. Tetapi ketika Pak Gubernur memberikan arahan, ternyata vaksin itu memang sangat bermanfaat untuk imun kita, untuk bodi kita, sehingga saya akhirnya divaksin di Balai Kota, dan ternyata memang hasilnya bagi saya pribadi ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian bersama-sama dengan DKM Masjid yang kemarin saya sudah minta masjid-masjid mana saja yang siap untuk menjadi tuan rumah vaksin keliling bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teknisnya di lapangan nanti kita atur. Misalnya di Jakarta Timur, kemarin kalau nggak salah saya dengar dari Bu Dewi ya, sudah ada permintaan Pak Gubernur di Jatinegara itu Masjid Al-Fatah. Saya sudah dorong ke DMI Jakarta Timur, kalau memang di situ digunakan untuk vaksin, maka pimpinan cabang DMI yang berada di Kecamatan Jatinegara dan pimpinan daerah di Jakarta Timur bersama kita, ini nanti yang menjadi panitia di lapangan. Dengan komandan nanti wakil ketua yang membidangi kesehatan. Gedenya mana ya? Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pejabat Pemprov DKI Jakarta, Pak Karodik Mental, kemudian Biro KSD, dan Dinas Kesehatan yang tidak disangka-sangka bahwa malam hari ini bisa bergabung dan akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta. Pada intinya kita siap DMI berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Biro KSD dan sebagainya, karena kita memang ingin supaya masyarakat kita ini sehat semua, ya terutama para pimpinan DMI. Kalau Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta itu dari awal saja sudah mendaftarkan nama imam dan marbot 6.000-an yang sudah divaksin. Jadi kalau misalnya peran Dewan Masjid itu lebih dari awal ya, belum ada program vaksin itu sudah daftar tuh. Sesuai dengan KTP yang mereka serahkan, berarti sudah ribuan kita berpartisipasi memvaksin para tokoh agama, termasuk di dalamnya imam dan marbot. Ini malah kemarin itu saya sampaikan juga ketika saya divaksin di Balai Kota untuk usia yang di atas 50 tahun,
ternyata masih banyak juga staf kita ini yang usianya di bawah 50. Nanti bisa dijelaskan terkait dengan vaksinnya seperti apa, usia berapa, teknisnya seperti apa, kita akan dengarkan nanti dari Ibu Dewi, ya, Biro KSD, dari Dinkes, dan sebelumnya kita mohon arahan dari Kepala Biro Dikmental, Ritual, Setda Provinsi DKI Jakarta, dan nanti terakhir sebelum kita selesai, internal kita ada Pak Dr. Diki Al-Sadik, ya, sekaligus kenalan dengan kita nih. Beliau sekarang Wakil Ketua DMI DKI Jakarta, jabatan beliau adalah Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan, ya. Nanti beliau akan menjelaskan. Saya kira ini Pak Dalo pengantar saya. Yang lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan pengantar terkait dengan Zoom meeting pada malam ini. Selanjutnya Bapak, kita sama-sama dengarkan arahan dari Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Haji Muhammad Zain MSI, dipersilakan. Tes, ada terdengar ya suaranya ya? Bagus Pak, bagus. Terdengar. Bagus ya. Karena virtual saya tes dulu ya. Baik, terima kasih Pak Dalah ya selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Ma'mun Al-Ayubi, beserta segenap jajaran pengurus DMI Provinsi DKI Jakarta. Tadi saya lihat ada Pak Haryanto juga ya. Kemudian juga yang saya hormati para ketua DMI Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Tadi kami lihat ada Pak Kiai Nur Golam, Pak Hadianto, Pak Kiai Zainal Abidin, Pak Kiai Tobri, dan juga ada Pak Kiai Sulaiman, dan juga ada Pak Edi, ya. Dan juga para pengurus DMI Kecamatan se-DKI Jakarta, beserta segenap jajaran yang hadir, ya. Dan juga perwakilan masjid per wilayah kota, kalau tidak salah 1 masjid. Kemudian juga yang saya hormati rekan-rekan dari SKPD terkait dari Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Diki dari Kapus Kecamatan Penjaringan, dan juga Kepala Biro KSD DKI Jakarta yang diwakili oleh Ibu Dewi Farulian, dan juga teman-teman rekan-rekan dari Biro Dikmental, Pak Kabak MS, Pak Ceng Zaini, Pak Muhlis, hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan alhamdulillah pada kesempatan malam Ba'da Isya ini kita bisa hadir dalam acara virtual ya. Rapat koordinasi virtual dalam rangka percepatan kegiatan kolaborasi vaksinasi keliling di rumah-rumah ibadah. Pertama tentunya saya atas nama Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih
kepada Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya atas responnya karena pertemuan ini merupakan lanjutan dari rapat yang diadakan oleh Biro Dikmental pada tanggal 23 Juli kemarin terkait hal yang sama. Alhamdulillah ini sudah direspon oleh DMI DKI dan jajarannya. Ini menandakan kesungguhan dari bapak-bapak pengurus DMI DKI dalam rangka percepatan kegiatan kolaborasi vaksinasi keliling. Tentunya banyak sekali kami yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih kepada DMI DKI. Yang kedua, saya senang sekali ya DMI dalam rangka memutus dalam rangka upaya preventif memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini, antara lain sering sekali dan sudah banyak ya seruan-seruan yang dikeluarkan oleh DMI. Seruan dalam rangka untuk mematuhi prokes terkait masalah COVID-19 ini. Kemudian juga tidak hanya seruan-seruan ya, tapi juga seruan bersama dengan MUI Provinsi DKI Jakarta. Dan juga tidak hanya sebatas seruan, tapi juga beberapa tapping video-video yang sudah dibuat oleh DMI yang pada intinya sama dalam rangka mematuhi prokes COVID-19 ini. Kemudian juga dalam upaya menangani jenazah COVID, karena memang terus terang Pemprov juga mengalami kekurangan tenaga pemulasaraan ya tugas pemandi jenazah. Alhamdulillah DMI juga ya turut membantu mengirimkan relawannya ya, relawan pemulasaraan jenazah ini cukup banyak, dan ini benar-benar sudah luar biasa ya. Dan tidak hanya petugas pemulasaraan, tapi juga bantuan mobil jenazah ya, mobil ambulan yang konon merupakan milik dari masjid-masjid yang ada di Jakarta ya. Walaupun masuk ke sini, di sana lagi nyari. Unmute dulu ya. Unmute ya. Baik, saya lanjut. Ya banyak sekali ya prestasi-prestasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh DMI DKI Jakarta. Kemudian juga tidak kalah pentingnya ya, ini dalam rangka implementasi Inmendagri ya, Inmendagri maupun juga seruan surat edaran Menteri Agama terkait masalah kegiatan peribadatan di rumah ibadah, juga DMI sudah banyak berbuat ya, sudah banyak berbuat, dan bahkan terakhir dalam rangka PPKM ya, PPKM level 4, DMI DKI juga sudah mengeluarkan seruan bersama ya, sudah mengeluarkan seruan bersama dengan MUI, luar biasa ya. Kemudian tidak kalah pentingnya barangkali melalui virtual ini, sebelum kita
masuk kepada pembahasan terkait masalah rumah-rumah ibadah atau masjid-masjid yang nanti akan dijadikan tempat untuk kegiatan kolaborasi kegiatan vaksin ini. Ada baiknya sedikit saya mengevaluasi terkait masalah kegiatan ibadah ya, kegiatan ibadah kurun waktu PPKM darurat dan PPKM mikro dan PPKM darurat ya. Khususnya terkait masalah penyelenggaraan sholat Jumat ya. Sedikit sebagai bahan evaluasi ya bagi para pengurus DMI DKI tingkat kota maupun kecamatan ya. Memang kalau kita lihat jumlah masjid cukup banyak ya, cukup banyak sesuai dengan data yang ada di kami. Kalau tidak salah sekitar 3.930 masjid. Hasil evaluasi monitoring yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat. Untuk sholat Jumat pada tanggal 9 Juli kemarin ya, tanggal 9 Juli. Ya, di sini saya bacakan ya, untuk Jakarta Pusat dari 567 masjid, 50 masjid yang masih menyelenggarakan sholat Jumat. Kemudian tanggal 16-nya, Jumat tanggal 16, menurun ya, dari 50 masjid Jumat yang lalu, tanggal 16-nya 47 masjid ya yang menyelenggarakan sholat Jumat dari 567. Ini sebagai evaluasi ya, sebagai evaluasi. Kemudian untuk Jakarta Timur dari 1.259 masjid, Jumatan tanggal 9 ada 31 masjid yang masih menyelenggarakan. Kemudian tanggal 16 kemarin 34, tambah 3 masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Kemudian Jakarta Selatan dari 696 masjid, Jumat tanggal 9 ada 63, tanggal 16-nya ada 74. Kemudian untuk Jakarta Barat dari jumlah masjid 831 masjid, Jumat tanggal 9 ada 39 masjid. Jumat tanggal 16 ada 600 nih. Ya, lonjakan luar biasa nih, 600 masjid yang masih menyelenggarakan sholat Jumat. Kemudian Jakarta Utara nih di daerahnya Ketua DMI ini ada 566 jumlah masjid. Untuk Jumatan tanggal 9 ada 52 ya. 52 masjid yang menyelenggarakan, dan Jumat tanggal 16 ada 85. Nah, untuk Kepulauan Seribu, jumlah masjid di Kepulauan Seribu memang tidak banyak, ada 11. Jumat tanggal 9 masih ada 10 ya. Ada 10 masjid yang masih menyelenggarakan. Tapi alhamdulillah nih tanggal 16, Jumat tanggal 16-nya semua stop sementara ya. Jadi mengalihkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Ini kalau saya lihat presentasinya ini luar biasa ya, luar biasa ini. Ini merupakan saya mengapresiasi ya kerja atau seruan-seruan ya, suara-suara dari jajaran DMI baik tingkat provinsi maupun kota dan kecamatan. Kalau kita lihat presentasinya ini boleh dikatakan kecil ya, kecil. Memang kita untuk zero agak susah ya.
Tapi ini boleh dikatakan luar biasa ya. Namun demikian kalau toh ya harapannya kalau toh ke depan katakan pandemi ini masih tinggi, ya kami mengharapkan bapak-bapak ya di pengurusan DMI lebih maksimal lagi untuk menyerukan kegiatan terkait masalah peribadatan di rumah ibadah ini ya. Luar biasa ya. Ini kami mengucapkan terima kasih. Kalau mungkin barangkali untuk di Jakarta Barat sedikit agak ada penekanan ya. Karena Jumatan tanggal 39, tapi tanggal 16-nya ada 600 ini ya perlu ke depan untuk disikapi lebih maksimal lagi ya. Secara umum saya berikan apresiasi ya, luar biasa ya. Mungkin barangkali itu ya sebagai gambaran secara singkat. Saya selaku Kepala Biro tentunya melalui pertemuan kita pada malam ini berharap ini kegiatan kolaborasi vaksin keliling ini dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 ya. Karena vaksin merupakan salah satu cara bagaimana kita kebal dari virus ya. Nah ini harapannya kalau tidak salah satu hari itu 1 juta orang ya. Nanti untuk target dan terkait masalah gambaran kegiatan vaksin mobile ini kami nanti akan secara detail akan disampaikan oleh dari Biro Kerjasama Daerah. Dan terkait masalah kegiatan vaksin itu sendiri, nanti dari Dokter Diki mewakili dari Dinas Kesehatan, nanti kita bisa dengar secara langsung dari beliau ya. Mungkin barangkali itu kami berharap mudah-mudahan dalam waktu cepat dan dalam waktu singkat DMI Provinsi DKI Jakarta bisa menyiapkan tempat-tempat masjid-masjid, rumah ibadah nanti akan yang dijadikan yang siap untuk dijadikan sarana untuk kolaborasi kegiatan vaksin keliling. Mungkin barangkali itu secara singkat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Biro ya yang telah memaparkan banyak hal terkait dengan upaya kita, ikhtiar kita dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID-19. Baiklah, Bapak-Bapak yang saya hormati, selanjutnya kita sama-sama dengarkan paparan dari Biro Kerjasama Daerah yang akan disampaikan oleh Ibu Marulina Dewi. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Dikmental, terima kasih Bapak atas arahannya tadi. Lalu kemudian yang terhormat Bapak Ketua DMI DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Makmun. Terima kasih Pak, kami sudah diundang dalam forum ini. Dan yang terhormat juga para pimpinan DMI cabang kota di DKI Jakarta dan juga para pengurus masjid yang hadir pada malam hari ini. Juga yang terhormat rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Diki, dan juga ada Ibu Nanda dari Dinas Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dewi, saya Kepala Bagian Kerjasama Pihak Ketiga di Biro Kerjasama Daerah, yang memang ditugaskan untuk mengkoordinir terkait kolaborasi vaksin dari berbagai pola, dari berbagai macam. Untuk malam ini kami akan memaparkan satu program yang disampaikan oleh
Pak Gubernur untuk bisa diaktifasi, yaitu satu kegiatan namanya kolaborasi vaksin keliling. Kami sudah lakukan ini dari bulan lalu, Bapak Ibu, di mana kolaborasi vaksin keliling ini sebenarnya adalah untuk mendekatkan masyarakat DKI Jakarta yang punya kendala mobilitas, ya, misalkan jauh ke Senayan, jauh ke mall, begitu. Tapi dengan vaksin keliling kita mendekati kelurahan-kelurahannya, area-area yang memang sulit. Demikian. Nah, per tanggal 23 Juli, target vaksin DKI itu masih sekitar 6,8 juta, ya, dengan 4.045.000 KTP DKI, namun masih ada KTP di luar DKI 2,8 juta. Tapi dari kami Pemprov DKI Jakarta artinya tidak apa-apa, KTP DKI, non KTP DKI itu bisa tetap kita layani karena Jakarta ini adalah kota heterogen dan kota milik semua, demikian sebagai ibu kota negara. Ini adalah tugas kami dari Pak Gubernur, diberikan target 7,5 juta jiwa minimal di Agustus nanti sudah bisa tervaksin, Bapak Ibu, dengan target yaitu usia 12 tahun ke atas, sesuai yang sudah disampaikan oleh Kemenkes bahwa usia 12 tahun ke atas sudah dapat diberikan vaksin. Untuk kegiatan kolaborasi vaksin tempat ibadah, kita berharap bahwa Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada baiknya kita melakukan aktivasi juga di tempat-tempat ibadah. Vaksin itu tidak harus ada di tempat-tempat semacam GOR, ya, kemudian puskesmasnya atau di kelurahannya, tapi mendekatkan diri kepada masyarakatnya tempat vaksin ini. Nah, salah satunya adalah tempat ibadah. Jadi kita dari Pemprov DKI berharap unsur tempat ibadah bisa menjadi pihak yang mengambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19, lalu kemudian Bapak Ibu yang berada, yang menjadi pengurus di tempat ibadah bisa memastikan semua anggotanya di tempat ibadah tersebut, di masjid, bisa mendapatkan fasilitas vaksin. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kita berharap semua masjid memiliki herd immunity, maksudnya aman, sesama anggota, sesama jemaahnya itu memang semua sudah divaksin, sehingga timbul herd immunity di tempat ibadah. Lalu juga kemudian berharap unsur tempat ibadah bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya dari tempat ibadah tersebut untuk mendapatkan fasilitas vaksin. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman DMI yang selama ini luar biasa, dan kami sangat apresiasi dari Pemprov DKI kepada DMI bahwa tidak hanya vaksin yang dilakukan kolaborasinya. Kalau oleh rekan-rekan DMI sangat banyak, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Dikmental, pemulasaran jenazah, dan kemarin percepatan vaksin tokoh agama dan penggiat agama, itu yang mensukseskan adalah rekan-rekan DMI juga. Jadi malam ini saya sebagai perwakilan Pemprov DKI juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh Bapak yang ada di DMI yang telah membantu Pemprov DKI melakukan berbagai program penanggulangan bencana pandemi COVID-19. Dan kali ini kita akan berkolaborasi untuk vaksin di masjid atau tempat ibadah dengan dua cara, yaitu kolaborasi SDM-nya dan kolaborasi sarana prasarananya. Artinya kalau kolaborasi kita akan berbagi tugas Bapak Ibu, tetapi tidak akan kaku ya, kita akan berdiskusi kira-kira kalau di masjid ini, kalau misalkan nanti ada yang kesulitan, kita DKI akan support seperti itu. Cuman yang saya sampaikan adalah yang idealnya dalam rangka melakukan kolaborasi vaksin keliling di tempat ibadah. Yang pertama, tempat ibadah itu berharap yang dipilih adalah tempat ibadah yang memang kesulitan jemaahnya mendapatkan fasilitas vaksin, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa memberikan fasilitas itu kepada jemaah kita. Ya, yang pertama siapkan tenaga kesehatan, itu disiapkan dari masjidnya, karena kenapa? Memang Pemprov DKI ini kesulitan nakes. Nakesnya sudah terbatas. Di sini ada Dokter Diki pasti mengalami sendiri bagaimana kondisi di puskesmas DKI Jakarta. Jadi kita berharap nakes ini ada dari kolaborator. Kolaboratornya itu adalah Bapak Ibu DMI atau para pengurus masjid. Nah, kalau nakes itu terdiri dari dokter dan perawat. Katakan kalau mungkin dari Bapak Ibu bisa mencari anggotanya atau jemaahnya yang memang dokter atau memang perawat atau memang bidan yang bisa kita matur, kita minta kesediaannya
untuk semacam bansos untuk kegiatan vaksin dalam sehari atau 2 hari seperti itu. Jadi mungkin bisa dicarikan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat. Lalu kemudian pastinya harus ada panitia kecil dalam mengatur kegiatan vaksin, seperti contohnya pengatur alur, kira-kira dari waktu orang-orang yang mau divaksin datang, siapa yang menyambut, kemudian mengatur mereka duduk di mana, seperti itu. Lalu kemudian penerima pendaftaran dan pemberian nomor. Nanti kalau dari Pemprov DKI, itu akan disiapkan SDM admin dari Pemprov DKI yang terdiri dari OPD, maksudnya dari instansi yang memang unitnya biasanya tidak esensial dalam hal penanganan COVID. Contohnya dinas perpustakaan, dinas perpustakaan atau unit-unit lainnya, misalkan pelayanan pajak seperti itu atau perizinan. Nah, ini mereka kita tugaskan turun untuk membantu kegiatan vaksin keliling di tempat ibadah. Mereka yang sudah dilatih dalam pelatihan PICARE nanti akan hadir dalam setiap titik sekitar 2 atau 3 orang ASN dari DKI Jakarta. Kemudian pastinya lurah setempat dan satpol setempat itu harus terkoneksi supaya keamanan, kerapihan, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya itu bisa di-backup juga oleh lurah setempat. Selanjutnya, selain kolaborasi SDM tersebut, kita perlu melakukan kolaborasi sarana-prasarana. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, kami berharap, karena tadi kan tenaga kesehatannya dari masjid sendiri. Nah, jadi ada peralatan yang memang perlu dibantu untuk disiapkan dalam rangka orang perlu dilakukan pengecekan sebelum vaksin. Seperti kegiatan nomor 1 sampai 11 ini, semacam tensimeter, termogan, vaksin box, anafilatik set, ya. Kemudian kalau yang merah tabung oksigen tidak harus Bapak Ibu karena sekarang sudah sangat langka ya oksigen, sehingga nanti kita akan pastikan masjid yang melakukan vaksin keliling kita akan aktivasi dengan puskesmas setempat sebagai rumah sakit rujukan. Baru yang keenam, siapkan obat-obat sederhana kayak P3K ya, kalau takutnya ada yang pusing atau apa. Lalu kemudian ini kayak disinfektan atau hand sanitizer. Jadi ini standar yang kita lakukan kalau ada kegiatan di satu ruangan. Kemudian ada APD, ini nanti APD-nya kami khusus hazmat, kami sedang mencoba di DKI memastikan di hazmat. Itu Pak, yang baju putih itu. Baju yang buat menutup para petugas tenaga kesehatan supaya mereka aman ya dari mitigasi resiko penyebaran virus. Demikian. Nanti dari APD khusus yang baju putihnya kami akan coba bantu Bapak Ibu yang khusus di lokasi tempat ibadah. Demikian, tapi untuk sarung tangan itu mohon dibantu dari masjid masing-masing. Kemudian toa dan sound ini saya rasa sudah ada existing di masjid. Kemudian nomor urut dan internet. Nah, ini internet juga nanti kita coba bahas kira-kira ada nggak di setiap masjid internet yang bisa disediakan. Caranya selain kita cek di internet itu, di masjid itu ada internet atau tidak, mungkin dari lurah bisa menurunkan modemnya atau dari bantuan juga dari Pemprov DKI. Lalu kemudian dari puskesmas ini Bu Nanda dan Dr. Diki dipastikan nomor 1 sampai 8 ini harus disiapkan oleh puskesmas. Vaksinnya sendiri itu harus dari kita. Kemudian safety box, ya, alkohol swab, akun PICARE di mana semua orang yang divaksin itu harus tercatat di akun PICARE supaya ketahuan nanti kalau vaksin kedua mereka tetap bisa dilayani. Lalu kartu kendali, kartu vaksin, limbah medisnya nanti dibantu oleh puskesmas dan rumah sakit rujukan. Kalau terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, untuk tempatnya itu otomatis kita mohon disiapkan di tempat ibadah Bapak Ibu untuk dijadikan vaksin biasanya tempat vaksin biasanya mungkin tidak perlu masuk di area di halaman luar seperti itu yang bisa kita setting mungkin dengan tenda atau dengan bangku-bangku seadanya. Kemudian nanti ada mobil yang dari Pemprov DKI akan hadir ke lokasi tempat ibadah yang di dalamnya sudah disetting seperti ini ya, kendaraannya seperti ini Bapak Ibu, dan di dalamnya sudah ada meja lipat tapi jumlahnya tidak sebanyak yang mungkin dibutuhkan nanti ya, yaitu hanya 3 meja lipat, kursi lipat 3,
kemudian velbed ya kalau ada yang harus kalau ada kejadian tertentu, velbed itu seperti semacam tempat tidur yang lipat juga, jadi bisa dibuka dan bisa digunakan oleh pengurus masjid setempat. Ya, kemudian nanti juga semua tenaga ASN yang turun akan membawa laptop untuk membantu penginputan piker di lokasi masjid. Ini yang alur yang perlu dicermati, kira-kira mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini sudah ada yang mengikuti mungkin ya kegiatan vaksin, dan ini sebenarnya sama persis karena kita menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Kemenkes. Yang pertama kita perlu ruang tunggu, ya mungkin di halaman, di area mana tertentu untuk pendaftaran. Pendaftaran diberi nomor warga yang mau melakukan vaksin, kemudian nanti akan dicek apakah mereka ikut dalam vaksin gotong royong atau tidak. Vaksin gotong royong itu Bapak Ibu adalah vaksin yang menjadi tanggung jawab badan usaha. Jadi di kantor mereka sudah terdaftar begitu. Kalau sudah terdaftar, kita memang sarankan untuk pulang karena tidak bisa masuk di dalam piker ini. Kemudian setelah dari ruang tunggu ini, kita harus menyiapkan meja satu, yaitu terdiri dari dokter dan perawat. Si dokternya nanti akan melakukan screening kesehatan, seperti apakah secara kondisi kesehatan bisa divaksin atau tidak, di screening di sini. Baru kemudian kalau lolos screening, baru ke suntik oleh nakes di meja yang sama. Setelah itu nanti ada meja lagi untuk melaporkan bahwa sudah selesai melakukan vaksin, dimasukkan dalam sistem, sekaligus beliau yang telah divaksin diobservasi dulu, kira-kira menunggu 15 menit sampai 20 menit, apakah ada semacam kejadian ikutan seperti itu. Tapi kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu sehingga bisa pulang setelah selesai dari area observasi. Dalam setiap kegiatan pelaksanaan vaksin di tempat ibadah atau di masjid, kita cukup melakukannya hanya dalam jangka waktu 4 jam. Jadi bisa dipilih jam 8 sampai jam 12 atau jam 13 sampai jam 17 seperti itu 4 jam dengan mengatur nanti lurah dan pengurus masjid akan berkoordinasi mengatur warga jam kedatangannya diatur. Jam 8 sampai jam 9 datang sekian, jam 9, jam 10 datang sekian, seperti itu. Karena kita akan mengatur social distancing-nya. Ini contoh kartu vaksinasi yang nanti akan kami bawakan dari Pemprov DKI. Ya, jadi pengurus masjid tinggal menerima saja. Kemudian ini kartu kendalinya nanti juga pengurus masjid menerima, karena tadi kan nakesnya dari kolaborator atau dari pengurus masjid ya, dari jemaah sekalian. Tetapi nanti peralatan seperti ininya, kartu kendali dan kartu vaksinnya nanti bisa kami turunkan atau kami kirimkan di mobil vaksin tersebut. Demikian ini kegiatan vaksin, di mana memang kami berharap DKI Kota Jakarta ini bisa segera memiliki herd immunity sehingga kita bebas dan merdeka dari pandemi COVID-19 dan kita bisa melakukan aktivitas kita yang lainnya kembali dalam hidup yang new normal. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penjelasan ada kekurangan. Mungkin bisa ditambahkan dari Dinas Kesehatan Pak Haji atau Bu Nanda atau Dokter Diki. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi atas paparannya, dan beberapa peserta menghendaki supaya mendapatkan materi yang dipaparkan oleh Ibu nanti. Mudah-mudahan nanti Pak dari host atau dari pengurus bisa membackup-nya. Baiklah. Adalah sudah saya share di grup paparan Bu Oh Dewi. iya. Baik. Udah di-share, berarti udah terjawab tuh ya Pak Sanusi dan teman-teman yang lain yang bertanya. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita juga akan mendengarkan paparan dari Dinas Kesehatan DKI ya, yaitu Ibu Dr. Nanda. Dengan segala hormat kepada Dr. Nanda, dipersilakan. Ya, mohon izin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin juga, sepertinya kalau untuk paparan sudah lengkap oleh Bu Dewi, nanti kita boleh tanya jawab saja langsung Pak, supaya bisa lanjut diskusinya Pak. Terima kasih.
Terima kasih. Kalau gitu kita lanjut dulu ke Dr. Diki Al-Sadiq. Sekalian beliau ta'aruf ya, beliau adalah salah satu wakil ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang membidangi kesehatan dan sanitasi. Kepada Dr. Diki dipersilakan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat dan saya hormati Bapak Kepala Biro Dikmental serta Prof DKI Jakarta, yang saya hormati dari Biro KSD, Ibu Kabak, Bu Dewi, kemudian yang saya hormati tentu saja Al-Mukarrom Pak Kiai Ma'mun Al-Ayubi, Ketua DMI DKI Jakarta, kemudian Ibu Nanda dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta para kiai, para ustadz, para guru kami, para pengurus DMI, baik DKI maupun cabang, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin kalau dari sisi paparan tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi secara gamblang, secara jelas, baik dari sisi tugas dan fungsi dari kolaborator maupun dari instansi masing-masing. Mungkin pada malam ini saya ta'aruf dulu, izin Pak Kiai. Jadi saya baru bergabung dengan pengurus DMI DKI Jakarta dan diamanahkan sebagai Wakil Ketua untuk Kesehatan dan Sanitasi itu semenjak bulan, kalau nggak salah pas bulan suci Ramadan kemarin, saya menghadap Pak Kiai Ma'mun di kantor DMI DKI, kemudian akhirnya diberikan kesempatan untuk melakukan berkhidmat untuk umat di DKI Jakarta, dan insya Allah saya akan coba untuk jalankan. Kebetulan di salah satu sisi saya juga sebagai aparatur sipil negara dan diamanahkan juga oleh Pemprov DKI bertugas di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Kebetulan di Penjaringan ada saudara-saudara kami, terutama Ketua DMI Penjaringan. Di sini ada Ustadz Karyudi. Kami sudah berkoordinasi dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan beliau untuk beberapa hal ke depan untuk kemaslahatan umat di Penjaringan. Terkait dengan vaksinasi ini, kebetulan karena di Puskesmas, jadi saya termasuk termasuk praktisi lah pasukan tempur untuk vaksinasi ini. Dan alhamdulillah DMI untuk sementara ini sudah sangat membantu dalam hal pemulasaran jenazah, terutama saya monitor di grup Dinas Kesehatan Provinsi, itu hampir di setiap kecamatan dari teman-teman Ikhwan DMI sudah membantu teman-teman dari Puskesmas dan Kelurahan untuk sebagai relawan untuk pemulasaran jenazah. Dan selanjutnya tugas mulia yang berikutnya adalah mensukseskan vaksinasi, di mana Presiden kita dan Pak Gubernur mengamanatkan insya Allah 17 Agustus 2021 Indonesia khususnya DKI Jakarta sudah harus 70% herd immunity, artinya 70% penduduk yang menjadi sasaran vaksinasi sudah harus tervaksin di tanggal 17 Agustus 2021. Jadi kalau saya di Penjaringan, maka 70% penduduk Penjaringan sudah harus tervaksinasi. Dinaikin ke atas lagi 70% warga DKI sudah harus tervaksinasi. Nah,
Bapak Ibu sekalian, terkait ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa Pemprov DKI sudah membuat satu strategi yaitu mobil vaksin. Dan kebetulan di Penjaringan juga mobil vaksinnya sudah terselenggara beberapa minggu yang lalu. Dan untuk DMI mungkin nanti kita fokusnya lokasinya itu di masjid-masjid dan di musola-musola. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sudah juga berdiskusi dengan Pak Camat Penjaringan. Nah, jadi untuk Penjaringan nanti memang basis kita adalah di musola-musola dan di masjid-masjid. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk tenaga kesehatannya, ya permasalahan itu adalah di tenaga kesehatan. Kenapa? Karena seperti tadi yang Bu Dewi sampaikan, bahwa saat ini tenaga kesehatan yang berbasisnya adalah puskesmas, itu sudah sangat terbatas. Yang berbasisnya rumah sakit juga terbatas. Kenapa? Karena sampai hari ini saya monitor di grup rumah sakit itu masih penuh. Jadi artinya teman-teman tenaga kesehatan yang di rumah sakit masih disibukkan untuk mengurus pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Nah, sedangkan di salah satu sisi di puskesmas kami, kalau di puskesmas itu kerjaannya nano-nano, artinya dia lagi gitu, dan kerjaannya satu orang itu bisa jadi swabber ya, yang mengambil swab, kemudian tracer yang men-tracing kontak erat yang COVID, kemudian juga menjadi vaksinator juga, menjadi tukang vaksin, tukang nyuntik juga. Belum lagi dia kerjaannya untuk merujuk pasien ke Wisma Atlet, ke Rusun Nagrak, sama ke rumah sakit rujukan. Jadi belum lagi yang terpapar gitu ya, teman-teman nakes kita yang di puskesmas maupun di rumah sakit yang terpapar terinfeksi ulang gitu ya, Revin, biar jadi S1, S2, S3 COVID katanya gitu. Nah, jadi mungkin nanti insya Allah kalau diizinkan oleh Pak Kiai, oleh para ustadz, para guru-guru kami, kalau bisa nanti kita ada satu tim yang bisa mengkoordinasikan tiap-tiap wilayah, tiap-tiap cabang, biar nanti lebih terarah dan terkoordinir. Kemudian nanti tetap saya akan coba membridging koordinasi kita dengan Dinas Kesehatan Provinsi, juga dengan Biro KSD, Biro Dikmental, dan juga dengan teman-teman puskesmas. Dan sudah barang tentu nanti insya Allah kalau ini berjalan, maka bantuan dari kelurahan itu sangat kita kita minta tenaganya, karena kalau saya lihat di lapangan itu teman-teman kelurahan, terutama PPSU dan staf-staf admin itu udah terbiasa gitu dengan penginputan, karena di satu posko vaksinasi yang kita perlukan selain tenaga kesehatan adalah tenaga admin, karena tenaga admin itulah nanti yang menghitung penginputan ke pikernya juga ke form F10 ya. Jadi nanti kalau yang berarti itu di form F10-nya. Nah, nanti itu yang mungkin nanti secara teknis akan kita bahas di forum yang lebih teknis. Jadi untuk sementara seperti itu Pak Kiai gambarannya, karena memang ini akan membutuhkan strategi-strategi yang lebih taktis supaya yang saya lihat itu yang justru yang masih agak jauh tertinggal capaian vaksinasi adalah di RW-RW yang kategorinya rentan, RW rentan gitu ya. Kalau RW-RW yang menengah gitu, yang penduduknya menengah itu rata-rata alhamdulillah saya lihat di Cempaka Putih, di Menteng, di Kapuk Muara gitu, di Pluit, nah itu udah rada-rada aman. Jadi kalau boleh kita
hitung tuh hampir 60% tuh sedikit lagi mereka udah nyampe gitu. Tapi kalau yang RW rentan kayak kalau di kami di Penjaringan tuh RW 22 di Muara Angke, di Muara Baru ya, di RW 17, kemudian mungkin di Manggarai gitu. Nah itu rada-rada agak butuh effort ya, butuh upaya yang lebih, dan mudah-mudahan dengan teman-teman dari Ikhwan DMI bisa membantu, insya Allah itu akan tercapai dalam rentang waktu yang tinggal beberapa hari lagi menjelang 17 Agustus 2021. Demikian dari Aneh, Pak Kiai. Sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Diki atas paparannya, dan kita masih diberikan waktu untuk memperdalam materi yang disampaikan oleh narasumber, atau mungkin secara hal-hal yang teknis yang mungkin ingin disampaikan. Mungkin sebelumnya kepada Pak Haji Haryanto, terlebih dahulu ada yang disampaikan. Pak Haji. Pak Haji Haryanto. Sudah cukup ya. Yeah. Yang disampaikan oleh para narasumber sudah cukup luas sekali. Tinggal sekarang pelaksanaan yang ada di daerah dan cabang-cabang. Sejauh mana kesiapan di dalam menunjuk masjid-masjid di tiap kecamatan itu satu masjid. Nah itu yang paling penting. Barangkali sudah ada gambaran pada malam hari ini. Ya, sudah ada gambaran pada malam hari ini masjid-masjid mana yang ditunjuk. Jarang ya, udah itu kan. Itu rumah udah dijual. Sekitar 42 ya, masjid berarti yang dibutuhkan untuk didatangi oleh mobil vaksin keliling dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya kira itu Pak Talo dan teman-teman dari para ketua cabang DMI tingkat kecamatan, kami mohon masukan. Barangkali sudah ada kesiapan masjid yang ditunjuk, sehingga dari Dinas Kesehatan maupun KSD itu bisa menjadwalkan mobil keliling yang akan turun mendekati kepada masyarakat. Saya kira itu saja sekilas dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Baik, kalau begitu saya kasih kesempatan kepada ketua daerah ya. Mulai dari timur dulu ya. Dari timur dulu Kiai Haji Nur Gulam, dipersilakan. Haji Nur Gulam ada? Atau siapa dulu yang udah siap? Itu ada, lihat saya. Oh, hah? Saya. Ya, dari Jakarta Utara dulu. Kepala daerahnya dulu. Ya, silakan di Jakarta Utara. Pak Dokter, silakan. Dari Kecamatan Koja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara Pak Dr. Andes Abdullah dan komandan kita Bapak Kiai Haji Ma'mun Alayubi beserta sekretaris dan bendaharanya. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita bisa mengikuti acara penjelasan dalam rangka kolaborasi vaksinasi keliling. Dalam rangka mensukseskan hal itu, tentunya kami di tingkat kecamatan khususnya ingin juga menyampaikan kepada para alim ulama, pemuka masyarakat, khususnya para jamaah. Nah, berkenaan dengan itu, kami mohon jadwal yang pasti. Misalnya di Masjid As-Solihin, kapan akan dikunjungi. Sehingga sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kami sudah sampaikan para jamaah agar bisa menghadiri pada hari hanya saat mobil keliling itu ada di tempat kami, ada di Masjid As-Solihin. Misalnya seperti itu. Jadi
dimohon untuk kepastian jadwal. Kami harus berkoordinasi dengan siapa, sehingga kami sudah mempersiapkan diri untuk termasuk mempersiapkan panitia kecilnya. Panitia kecil dalam rangka mengatur situasi dan kondisi para jamaah yang akan divaksin. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi dulu mungkin oleh... Langsung saja kali, Pak. Ya? Langsung saja kali ya. Langsung, nanti ditampung dulu. Ya, tampung dulu kali ya. Iya. Ya, silakan dari Jakarta Barat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya, semoga sehat selalu semuanya, terutama Pak Kiai Ma'mun Al-Ayyubi, jajaran pengurus DMI Provinsi, semoga sehat semuanya, berkah. Amin. Untuk Jakarta Barat, pada dasarnya kalau tempatnya masih siap, Pak. Kalau tempat ada beberapa masjid yang sudah siap. Tapi kalau melihat tadi dari Biro KSD itu kan tenaga kesehatan nakesnya itu dari masjid. Kalau tidak salah dengar, dokter dan perawatnya. Kemudian ini yang mungkin menjadi agak bingung. Tidak semua masjid kan punya tenaga kesehatan, dokter, perawat. Kalau intinya untuk Jakarta Barat, kalau tempat sudah saya siapkan beberapa masjid, tidak tinggal menyesuaikan jadwal dari DKI saja. Itu saja barangkali saya sampaikan. Itu yang terpenting. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari wilayah lain. Timur. Dari timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi silakan wabarakatuh. Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kirain nggak dengar. Kepada pimpinan kita yang saya muliakan, masalah masjid yang tingkat kecamatan, insya Allah kita sudah siapkan dan nanti kita cek ulang. Kemudian yang ada yang saya tanyakan ini, Pak Dokter, dengan Bu Dokter ini, bahwa yang divaksin itu adalah yang paling rendah umur 12 tahun. Dan yang paling tinggi itu berapa? Sebab saya pernah tanya, katanya kalau sudah umur 60 tahun, plus punya penyakit bawaan itu nggak bisa divaksin. Ya, seperti punya darah tinggi, asma, jantung, dan lain sebagainya, diabetes. Ya, itu bagi yang umurnya sudah 60 tahun ke atas itu enggak boleh divaksin katanya. Dan itu biasanya penyakit-penyakit itu, penyakit tua itu satu paket itu. Kalau diabetes, jantung, asma, ya, itu jalan dari rumah ke masjid aja ngos-ngosan. Itu perlu bawa obat. Ya. Obatnya obat pribadi itu. Nah, ketika orang sakit di swab itu pasti positif. Kalau positif dibawa ke rumah sakit, nanti obatnya katanya obat pribadi itu nggak bisa dipakai, tetap pakai obat yang dari rumah sakit. Nah, ini saya minta jawaban biar jelas dan kami nanti bisa menyampaikan kepada
orang-orang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Silakan dari wilayah lain, dari Jakarta Pusat. Ya, siap. Jakarta Pusat, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, bagus. Yang saya hormati pimpinan wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta, Pak Kiai Mamun Alayumi beserta jajaran. Saya hormati para ketua kota, kabupaten dan cabang Provinsi DKI Jakarta, para kiai, para ulama, para ustadz, para guru. Dari Jakarta Pusat, DMI Jakarta Pusat, kalau masalah tempat, kalau per kecamatan, per cabang, insya Allah pasti ada masjid. Cuman yang jadi pertanyaan tadi, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin, memang kalau masalah medis dari masjid mungkin nggak ada kali ya, belum ada. Tapi kalau masalah perawat, mungkin kita bisa siapkan. Tapi kalau kesehatan, mungkin DMI Jakarta Pusat dan dua cabang-cabang Jakarta Pusat akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak puskesmas yang ada di kecamatan. Lalu kami ingin mendapatkan jadwal kata agenda kapan dan tanggal berapa, hari apa yang pasti supaya disampaikan kepada DMI Jakarta Pusat dan cabang. Dan kalau bisa jadwal yang diberikan kepada kami jangan mendadak jadwalnya. Jadi kami bisa berkoordinasi dengan cabang-cabang dan juga cabang akan berkoordinasi dengan pihak aparat pemerintah, baik kelurahan, kecamatan maupun dari pihak kesehatan puskesmas masing-masing. Nah itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang penting jadwal yang akan diberikan kepada kami jangan mendadak. Jadwal kapan, harinya apa, tanggal berapa gitu kan. Kebetulan DMI Jakarta Pusat hampir banyak juga yang sudah divaksinasi. Saya juga sudah vaksinasi sudah 2 kali juga, alhamdulillah. Tapi Jakarta Pusat insya Allah sih nggak terlalu banyak juga kayaknya sih, karena hampir 60% ke atas kali ya. Hampir 65% Jakarta Pusat mungkin sudah hampir divaksinasi. Mungkin yang paling-paling daerah kumuh saja yang belum divaksinasi. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasawaluddin. Dari Jakarta Selatan, baik. Silakan Pak Rahadi, Pak. Ya, Pak terima Edi. kasih. Ya, silakan. Ustadz Dahlan tadi, Pak Edi, mic-nya sedang bermasalah, ini saya diminta untuk silakan Pak Rahadi. Ya. Baik, yang kami hormati Kiai Mamun, Ketua DMI DKI Jakarta, juga dari para pejabat di Pemprov DKI yang sudah memberikan masukan yang luar biasa malam hari ini. Jadi nanti sebelum untuk vaksin kami juga ingin memastikan lagi bahwa tim pemulsaran kami sudah fix semuanya mendapatkan SK ya Pak Harjianto ya, sudah kami share gitu. Sehingga ini kami juga akan memantau juga proses kerja dari tim pemulsaran yang dibentuk oleh masing-masing kecamatan. Alhamdulillah sudah 10 kecamatan dan SK-nya sudah kami pegang. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dikoordinasikan lagi Pak Harjianto ya, karena ini trafficnya mereka cukup tinggi ini ya. Jadi kita akan berikan apresiasi yang mudah-mudahan bisa dipastikan terkait dengan support kepada mereka. Kemudian untuk vaksinasi, mungkin Bu Dewi mohon izin. Jadi kami ingin juga membutuhkan daerah-daerah penetrasi di mana vaksinasi itu kurang begitu ya. Jadi nanti kami insya Allah sih di 10 kecamatan sudah kami koordinasikan. Jadi nanti titik-titik mana hanya memang kalau memang perlu dipastikan misalnya di daerah kecamatan mana atau kelurahan mana yang secara penetrasi vaksinasinya masih sedikit. Jadi mungkin itu nanti bisa kami prioritaskan. Karena memang di beberapa tempat memang kami lihat sudah cukup intensif ya di Jakarta Selatan ini untuk vaksinasinya, sehingga akhirnya nanti kami di DMI Jakarta Selatan bisa menyisir untuk daerah-daerah yang penetrasinya belum begitu kuat gitu. Nah ini kami belum punya data yang lebih akurat, sehingga nanti pada saat kita dapat data nanti kami bisa menegosiasi dengan masjid yang terdekat. Tapi kami sudah menunjuk beberapa tempat Dr. Dewi untuk bisa
nanti kami jadwalkan. Untuk jadwal insya Allah kami akan ikuti dari arah dari DMI DKI nanti untuk penjadwalan. Demikian, terima kasih dari Jakarta Selatan. Terima kasih, Saudara. Baik, terima kasih Pak Haji Rahadi. Ya, ini dari 5 wilayah udah mewakili, dan pada intinya semua wilayah untuk tempat udah siap. Tapi ada beberapa kendala-kendala yang mungkin memerlukan jawaban pada malam ini, baik dari Ibu Dewi maupun jadi dokter ya, terkait dengan penjadwalan, kemudian kendala tenaga kesehatan, kemudian usia, termasuk juga kuota per masjidnya berapa dan sebagainya. Silakan mungkin yang pertama kepada Ibu Dewi dulu kali ya. Ibu Dewi dipersilakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Suara saya terdengar Pak? Dengar Bu, bagus Bu. Ya, Bagus, terima bagus. kasih Ya. Pak. Bagus Baik. banget. Baik, dari sekian pertanyaan saya sudah mencatat Pak Haji. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama kapan dijadwalkan? Nah, untuk penjadwalan kami sudah meng-share Bitly ke grup vaksin tempat ibadah yang dimana di dalamnya memang ada berbagai agama Pak Haji Makmun, mohon izin. Kami sudah share, nanti boleh diisi langsung Bapak Ibu di situ sehingga kami bisa menyikapi, oh request masjid ini adanya malah di tanggal segini. Jadi memang biar dari pemilik tempat ibadah sendiri yang mengajukan lokasi atau penjadwalannya. Demikian. Jadi bisa dimasukkan ke dalam datanya ke Bitly sehingga kami bisa monitor. Demikian. Lalu kemudian target berapa orang yang akan divaksin? Target berapa orang yang divaksin? Minimal itu 100 per satu titik lokasi vaksin. Kenapa 100? Karena dengan 4 jam layanan, itu kita akan turunkan atau bersama-sama dengan kolaborator kita akan hadirkan 1 dokter dan 1 nakes, 1 perawat. 1 dokter dan 1 perawat ini tugasnya men-screening dan menyuntik begitu. Dan untuk 4 jam itu paling maksimal mereka itu bisa hanya menyuntik 100 sampai 120. Demikian Pak. Jadi kalau memang nanti di tempat ibadah lebih nih dari 100, sekitar 200, artinya kita harus tambahkan tenaga kesehatannya supaya tidak menumpuk sampai sore begitu ya, tetap 4 jam dan warga itu tetap bahagia karena dia tidak perlu mengantri terlalu lama. Kasihan kalau mengantri terlalu lama, nanti juga ada risiko ya terkait penularan di satu tempat. Demikian Pak. Jadi jumlah vaksin nanti kita sesuaikan dengan jumlah tenaga kesehatannya. 1 dokter, 1 perawat, dan 1 admin piker itu untuk 100. Demikian. Lalu kemudian nakes harus dari masjid. Tadi demikian ada pertanyaan. Nakesnya harus dari masjid ya? Iya Pak, kita berharap nakes itu dari pengurus masjid. Misalkan warganya atau jemaahnya yang memang profesinya dokter atau perawat yang kita minta. Ayo dedikasikan untuk kota Jakarta 1 atau 2 hari. Demikian. Karena itu juga artinya beliau sebagai dokter dan sebagai perawat mungkin sebagai anggota masjid tersebut, beliau artinya memberi sumbangsi juga untuk warga sekitar. Karena dengan jasanya beliau bisa melakukan screening atau vaksin hanya selama 4 jam. Namun nanti kalau ada kendala katakan, aduh jemaahnya nggak ada nih yang dokter atau perawat atau bidan. Tapi saya optimis ada nih Pak Kiai Makmun, saya optimis ada Pak. Kita bisa mengambil dari masjid mana seperti itu yang bisa kita kondisikan. Jadi kita berharap dari warga untuk warga. Kalau nanti nggak ada, boleh lapor Pak ke kami, ke Biro Kerjasama. Kita yang mencari kolaborator. Jadi saya juga akan berjuang untuk mencari tenaga kesehatan, tapi tidak dari puskes ya, tidak dari dokter Diki. Karena tadi dokter Diki kan sudah sangat kesulitan untuk nakesnya. Kami akan mencari mungkin dari kolaborator atau mitranya Pemprov DKI. Jadi jangan khawatir kalau memang nanti di masjid tidak ada jemaahnya yang berprofesi sebagai dokter atau perawat, kami akan bantu juga Pak. Kita akan sama-sama mendudukan kekurangan begitu. Kemudian siap. Vaksinnya, iya Pak, terima kasih Pak Haji Jainal. Kemudian vaksinnya umur 12 tahun dan paling tinggi umur berapa?
Kalau ada sakit bagaimana? Nah, ini silakan yang jawab. Saya mohon supaya benar-benar tepat, Dokter Nanda atau Dokter Diki untuk pertanyaan nomor 4. Saya persilahkan terlebih dahulu. Ya, izin Dokter Diki ingin bantu coba bantu menjawab untuk pertanyaan di usia berapa. Saya boleh share screen, Pak? Izin ya, Pak. Silakan, Ya. Dok. Ya, Silakan. izin Pak, semuanya Pak. Jadi dalam pertanyaannya ini sebelum divaksin nanti ada kartu kendali. Kartu kendali ini berfungsi sebagai screening awal Pak, peserta dari vaksinasi. Jadi tadi sampaikan kalau pertanyaannya usia berapa, dari 12 tahun sudah bisa. Batasnya 60 tahun ke atas boleh Pak. Kemudian ada pertanyaan khusus ternyata untuk yang usia 60 tahun ke atas. Kita bisa poin yang saya nomor 7 ini Pak. Untuk pertanyaan nomor 7 dilanjutkan apabila untuk bagi sasaran usia 60 tahun ke atas. Jadi ada poin-poin tersendiri seperti apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 tangga, anak tangga, kemudian Anda sering merasa kelelahan, Anda memiliki penyakit, tadi sebutkan ya, penyakitnya paling sedikit 5 dari 11 penyakit yang sudah ditentukan dari kementerian, seperti hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Nah, jadi ini adalah kriteria-kriterianya. Kemudian, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Jika memang terdapat 3 atau lebih jawabannya dari pertanyaan ini, Pak, yang ada 4 ini, itu berarti tidak dapat diberikan vaksin. Atau dapat diberikan vaksin ketika sudah dapat persetujuan dari dokter. Jadi, konsultasi lagi ke dokter spesialisnya, misalkan punya penyakit, saya punya penyakit, misalkan ya Pak, diabetes, kemudian saya konsul lagi ke dokter spesialis penyakit dalam saya, apakah saya dengan kondisi saya boleh divaksin atau tidak. Jika dokternya mengizinkan, nanti ada surat pernyataan dari dokter dan boleh divaksin, saya boleh lanjut vaksin. Kalau tidak, berarti ada kategori yang tidak diberikan. Seperti itu. Izin Dokter Diki boleh melengkapi dok, jika saya ada yang kurang dok. Ya, baik Bu Nanda. Ya tadi Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai, Pak Haji, dan para guru kami. Jadi untuk batas usia tadi sudah disampaikan Bu Dewi dan Bu Nanda. Jadi batas usia terbawah yang direkomendasi oleh Kemenkes dan BPOM RI adalah usia 12 tahun hingga 60 plus. Jadi artinya bisa di atas 60 tahun, tapi dengan catatan semuanya terkendali. Yang penting semuanya terkendali, Bapak Ibu. Terkendali itu apa? Yang terkendali adalah tensi darahnya. Jadi kalau punya hipertensi, kalau pada saat mau divaksin darahnya terkendali, ya insya Allah monggo silakan divaksin. Karena kan darahnya terkendali ya, lagi normal gitu. Kalau punya gula darah, DM, diabetes, sakit gula, yang penting gulanya pada saat datang vaksin nggak lagi tinggi, artinya lagi normal, silakan divaksin. Gitu. Jadi kalau gula darahnya normal, tensinya normal, walaupun punya hipertensi, yang penting obat standby gitu ya, silakan divaksin. Lagian juga nanti pas di area akan ditensi ulang gitu. Kemudian kalau punya sakit jantung, nah, kalau yang punya sakit jantung, kalau bisa, Ane minta para ustadz, para kiai, dan para guru kami, kalau bisa jamaahnya itu bawa surat rekomendasi dari dokter yang menangani, gitu, dokter langganan yang menangani. Itu yang idealnya seperti itu, bawa surat rekomendasi atau WA rekomendasi. Jadi di WA dulu, dokter spesialis jantungnya, spesialis penyakit dalamnya, boleh nggak nih saya divaksinasi gitu. Nanti beliau bilang insya Allah silakan Bu, Pak. Nah itu bisa menjadikan dasar, jadi kami agak nyaman untuk memvaksinasi. Nah seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang berat yang lainnya juga begitu. Kalau bisa ada surat rekomendasi dari para dokter yang merawat sebelumnya, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah pada saat datang vaksin, kalau bisa jangan demam, jangan lagi batuk, jangan lagi pilek. Soalnya kebanyakan
kemarin itu ini kenapa warga masyarakat itu jadi mensalahkan vaksinnya. Ketika dia vaksin dia demam, padahal sebelumnya emang udah demam gitu, udah meriang-meriang dia nggak ngomong gitu, main divaksin aja, nah gitu. Nah nanti kalau demamnya makin tinggi atau apa yang disalahin vaksinnya. Nah, padahal ternyata sebelumnya dia udah meriang-meriang juga, udah batuk-batuk juga, udah pilek-pilek juga, tapi nggak ngomong, nggak terbuka dengan panitia vaksinasi. Nah itu yang amat kita sayangkan. Jadi mudah-mudahan warga jemaah pada saat vaksin itu terbuka untuk mengemukakan keluhannya seperti itu. Silakan Bu Nanda dilanjut Bu. Ya, terima kasih Dok. Apakah ada pertanyaan lagi yang terkait nakes? Kalau nakes tadi sudah ya Bu ya. Kita koordinasi nanti ya Bu dengan kolaborator dari Biro KSD mungkin bantu. Ya, Silakan Bu Dewi. Lanjut ya. Silakan Dok. Mungkin izin Bu Dewi, ini kebetulan sebenarnya nih Pak Kiai kan amanatin ke saya untuk kesehatan dan sanitasi lingkungan. Nah, insya Allah nih kalau dilihat dari SK, Ketua Biro Kesehatan dan Sanitasinya ada Pak Haji Rusfendi Effendi, insya Allah beliau hadir di sini. Kemudian ada Pak Haji Muhammad Nuh, Bu Murtia, dan Ustadz Muhammad Fikri Muzaki. Mungkin mohon izin Pak Kiai nanti setelah offline, mungkin saya bisa diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan beliau-beliau. Memang selama ini yang saya pantau untuk DMI DKI, kita belum bikin tim Satgas COVID-19 ya Pak Haji ya, atau tim kesehatannya kalau nggak salah begitu. Kalau memang salah mohon dikoreksi gitu. Nah mungkin nanti untuk kolaborator yang lain yang mungkin insya Allah bisa saya ajak, saya juga berupaya kalau memang dari internal jamaah maupun internal pengurus daerah dan pengurus cabang tidak ada yang background-nya adalah kesehatan, entah dia perawat, entah dia bidan, entah dia dokter atau dokter gigi misalnya. Nah mungkin nanti saya coba koordinasi sama teman-teman di jejaring yang lain. Kebetulan saya ada akses juga ke Human Initiative, kemudian sama aksi cepat tanggap ACT dan betul. Ya ACT, dompet duafa dan yang lainnya. Rumah mungkin zakat. Nanti saya rumah zakat. Nah, mungkin nanti saya akan coba koordinasi dengan mereka. Siapa tahu nanti timnya ada yang bisa bantu kita. Nah kebetulan dari TNI, dari Polkes TNI juga sekarang lagi semangat-semangatnya nih bantuin kita di lapangan. Besok di Penjaringan kita Polkes TNI juga turun, katanya sih di Pejagalan sama di Penjaringan. Kemudian dari Bidokes Polri juga turun. Nah siapa tahu dari Bidokes Polri, dari Polkes TNI bisa bantu juga gitu. Nanti saya coba koordinasi sama teman-teman TNI dan teman-teman Polri gitu untuk saling backup. Demikian Pak Kiai, Bu Dewi. Makasih Dokter Diki. Sama Dok, kita sehati ya, maksudnya bahwa kalau misalkan tidak ditemukan atau tidak ada dokter atau tenaga kesehatan, kita bantu carikan untuk masjid kolaborator. Nanti Dokter Rida, ACT, Dokter Diki, saya juga udah kepikiran tuh, sama tadi saya udah sampaikan. Human Initiative, pokoknya kita akan perjuangkan cari kolaborator untuk membantu vaksin keliling di masjid. Yang pasti jangan sampai jemaah ada yang ketinggalan untuk tidak divaksin. Begitu Dok. Sama-sama kita nanti Dok. Dokter Diki udah aku invite di grup. Mohon izin Bu Dewi, mohon izin. Kalau terkait dengan area-area yang minim terhadap vaksinasi, apakah perlu difokuskan juga, sehingga nanti misalnya kita juga coba bantu juga di penetrasi di wilayah tersebut misalnya. Makasih Pak Haji. Ya ini ada 2 pertanyaan lagi, yaitu dari Bapak Jakarta Pusat Syawaludin dan Bapak Rahadi Jakarta Selatan Pak. Bapak Rahadi Jakarta Selatan, mana area-area yang pencapaian vaksinnya rendah? Kita akan kirimkan Pak untuk Bapak dan semua gitu di DMI cabang gitu untuk bisa mengetahui. Gitu ya Dokter Nanda, bahkan bisa kalau sekarang bisa share di chat room ini Dokter Nanda, jadi bisa langsung diakses, atau kalau memang tidak saya kirim ke
Pak Makmun atau Dr. Ya. Diki yang Ya, ada ya, di grup. Makasih. Ya, Ya, mohon izin, makasih Pak Rahadi. mohon izin Bu Dewi, Pak Ustadz Rahadi, biasanya tuh camat sama lurah tahu tuh Pak. Ya, Lurah sama camat udah megang datanya tuh Pak, mana daerah dia yang masih kurang. Soalnya camat saya juga begitu masalahnya di penjaringan gitu. Sama Pak Lurahnya, sama Sekcam. Waduh, bawelnya minta ampun itu. Jadi ini masih kurang nih Dok, masih kurang. RT-nya, RW-nya beliau insya Allah paham RT sama itu. Jadi ya, mungkin nanti biar sharing cross check Dr. Diki. Jadi kalau kita punya pegangan nanti kita juga bisa, ya mudah-mudahan sih bisa saling sinergi nanti di bawah. Sinergi, siap Ustaz, makasih. Siap Pak Ustaz, dikirim ya. Izin Pak Haji mau menambahkan kalau untuk data kita bisa lihat di corona.go.id sebenarnya karena datanya ini bergerak terus. Kalau per hari ini saya akan kirim di chat ya Bu, izin supaya bisa dilihat bersama-sama. Siap. Untuk yang vaksinasinya ya Dok ya. Untuk data vaksinasi ya, bukan data pasien ya. Bukan Pak, data vaksinasi Pak. Siap Pak. Bisa, data vaksinasi, oke ya, siap. Kita update tiap hari aja Dokter Nanda di grup supaya Pak Haji Makmun bisa update dan share begitu. Jadi enak tiap hari terupdate juga ya. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Jakarta Pusat Bapak Haji Sawaludin, Bapak, jadwalnya jangan mendadak seperti itu. Baik, jadwalnya tidak mendadak karena apa? Karena Bapak yang request sendiri, nanti masukin ke Bitly. Bitly-nya ada sudah di-share juga, jadi semacam bentuk Excel begitu seperti ini yang teman-teman udah boleh nginput kira-kira mintanya di tanggal berapa langsung diisi di situ sehingga kami otomatis bisa langsung update. Dokter Nanda bisa ini nggak upload Bitly-nya supaya kebantu rekan-rekan dari DMI. Gitu Pak. Jadi boleh langsung ngisi, siapapun boleh ngisi sebenarnya. Nanti tinggal dikasih nomor PIC, tanggal dan alamat masjid, kami yang akan klarifikasi ke lokasi tersebut. Biasanya kami akan bahas teknis per H-3 atau H-4 sebelum acara. Begitu. Tetapi untuk perdana kami berharap dari Pak Kiai Haji Makmun agar di tanggal 30 dan 31, karena ini program Pak Gubernur dan mungkin beliau akan keliling juga di lokasi tempat ibadah perdana untuk vaksin keliling, udah boleh dimasukkan Pak untuk tanggal 30, 31, seperti itu. Mudah-mudahan contoh kayak kemarin di Jatinegara, masjid mana ya Pak? Sebentar. Itu udah boleh dimasukkan, mungkin sekitar 5 dari perwakilan DMI begitu di 5 wilayah boleh memasukkan satu-satu dulu untuk tanggal 30, 31 Pak, target pertama. Selanjutnya bebas dimasukkan di tanggal berapa saja. Karena ini yang akan kita launching, maksud saya di kegiatan perdananya vaksin keliling. Soal kendala tadi nakes, saya akan komunikasikan juga kalau memang nggak dapat dari DMI gitu ya, kita atau dari masjid setempat, kita akan bantukan carikan juga Pak, begitu. Kita sama-sama kan namanya kolaborasi. Demikian Pak, semua pertanyaan sudah dicatat dan sudah dijawab Pak. Dan kemudian di sini ada pertanyaan di chat room juga, Bapak Rizal ya, menyumbang usul bisa nggak kolaborasinya dengan DMI? Itu bisa aja kalau memang DMI mau setting seperti itu, Pak Kiai Haji Makmun, kami welcome dan kami siap membantu. Intinya DKI akan totalitas untuk kegiatan ini. Lalu kemudian untuk Pak Didam Muang ya, ada warga yang masuk kategori vaksin gotong royong, setelah divaksin baru ketahuan, itu gimana? Karena di input data tidak masuk. Jadi Pak, untuk mengetahui vaksin gotong royong, kita selalu ngecek sebelum divaksin. Gitu. Jadi ada ASN DKI nanti yang akan hadir di sana, Dokter Nanda dipastikan ini ya, jangan sampai kejadian. Dia sebelum disuntik itu dilakukan pengecekan dulu NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Begitu Pak di sistem. Jadi nanti dipersilakan pulang kalau beliau sudah masuk dalam FPGR. Apakah benar usia 12 sampai dengan 17 tidak perlu ditensi? Karena kebetulan saya ikut bantu tensi. Ada beberapa. Jadi Dokter Nanda silakan, kita kan punya SOP, semuanya melakukan screening ya, tanpa terkecuali ya. Silakan dijawab pertanyaan ini. Betul Bu, terima kasih Bu Dewi. Semua peserta untuk vaksinasi itu harus ditensi, harus di screening oleh tenaga kesehatan. Oleh dokter, kemudian ketika lolos dari kartu kendali yang tadi, kriteria-kriteria tersebut baru akan divaksin baik oleh vaksinator, yaitu baik dari perawat ataupun dari bidan. Seperti itu. Jadi semua harus ditensi. Ya.
Untuk link saya sudah kirim ya Bu Dewi di chat. Iya, linknya sudah ada di chat room ini Bapak Ibu dan bisa diisi. Nanti kita akan klarifikasi dari usulan Bapak Ibu. Tapi untuk sesi pertama mudah-mudahan tanggal 30-31 itu juga ada yang sudah nginput demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bisa nggak baik. Baik, terima kasih kepada para narasumber dari Ibu Dewi, Dr. Nanda, dan Dr. Diki. Saya kira udah jelas Bapak ya, itunya, ya penjelasannya, ya karena nanti mungkin secara teknis nanti akan disampaikan di khusus waktu khusus ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin nanti saya serahkan kepada Kiai Mamun Ayyubi untuk closing ya. Ke Kiai Mamun Ayyubi dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz Alo. Bagaimana? Bisa ada selain dari ketua DMI wilayah, boleh nggak kita memberikan masukan nih? Oh, ya silakan Pak. Mewakili wilayah pun ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan juga sama-sama Ustadz Alo di provinsi gitu. Pada prinsipnya kegiatan vaksinasi kita semua karena di program pemerintah kita harus mendukung. Kemudian Jakarta Barat Ustadz Jainal sudah minta untuk di salah satu masjid saya gitu. Saya sudah sampaikan sama Ustadz Jainal bahwa masjid saya sudah 3 kali dijadikan tempat untuk vaksin, baik dari kelurahan, kecamatan maupun polsek. Artinya lingkungan masyarakat situ sudah hampir lebih dari 70% lah untuk divaksin, barangkali seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan ini kan peserta vaksin yang akan diprogramkan melalui DMI ini saya khawatirkan juga kita diharapkan untuk masyarakat lingkungan juga, masyarakat lingkungan jamaah masjid yang ada. Kalau nanti itu dalam pelaksanaannya masyarakat pesertanya kurang, ini juga kan jadi, apalagi nanti pada suatu saat Pak Gubernur hadir, ini kan juga nggak jadi maksimal gitu. Nah, ini perlu pertimbangan, barangkali itu bisa nggak kita laksanakan di situ. Yang kedua, ini kan persoalannya kita akan mau menempatkan vaksin di rumah ibadah, masjid, dan musola. Yang selama ini pemerintah memang tidak menutup masjid dan musola, tapi meniadakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Artinya ini ada nggak pertimbangan seperti itu yang saat ini kita ingin melaksanakan kegiatan itu ada di musola dan di masjid. Nah, ini juga akan jadi pertanyaan dari masyarakat yang ya kalau kita sih pada prinsipnya saya yakin kita akan ngerti. Tapi kalau masyarakat itu, masyarakat yang barangkali yang hanya cuma pengen biasa sholat dan lain sebagainya, mereka nggak boleh melaksanakan sholat dan ditiadakan, artinya seperti itu. Ternyata kita juga masjid mengadakan di tempat lain lah misalnya, akan banyak orang bisa mengkerumunkan dan sebagainya. Ini juga akan jadi suatu pertanyaan. Barangkali pertimbangan-pertimbangan ini juga sudah harus karena bagaimanapun pertanyaan itu akan terjadi kepada pengurus-pengurus masjid, kepada pengurus-pengurus DMI dan lain sebagainya. Terima kasih, barangkali itu yang dapat saya berikan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rojak, terkait dengan masalah prokes ya. Mungkin ini sebelum ke Kiai Ayyubi, apa langsung Pak Ketua ya yang menjawab ya. Silakan Pak Ketua DMI sekaligus closing ya. Dengan tadi ada masukan dari Haji Abdul Rojak. Baik, terima kasih. Di awal sudah saya sampaikan bahwa kita lihat Inmendagri yang semula masjid ditutup. Maka jadi begini, kalau yang kedua kelihatan orang-orang. Halo. Ini kan titik-titiknya. Dari
ke belakang tuh kelihatan gambar-gambar. Nomor Coba satu di dulu tuh. Yang kedua, masjid tidak ditutup, tetapi meniadakan untuk ibadah. Nah, di awal sudah sampaikan tadi bahwa apa sih bedanya, padahal kontennya sama itu kan. Masjid ditutup, masjid dibuka, tetapi ibadah tetap di rumah saja. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Ketika masjid dibuka, ibadah di rumah, ini masjidnya berfungsi untuk kegiatan sosial. Kemudian apa bedanya? Orang beribadah di masjid dengan masjid digunakan buat vaksin. Memang kalau kita tinjau sekilas, ini kelihatannya akan terjadi kontra. Kalau sholat kok nggak boleh, vaksin kok boleh begitu. Nah, sebenarnya begini, ketika memang ada anjuran yang penting di masjid itu jaga prokes, itu sudah bagus sebetulnya. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita di masjid, jarang kita lihat ini yang betul-betul bisa menjaga prokes. Ya, contoh aja misalnya di dekat masjid-masjid kita begini. Ketika awalnya dia bisa jaga jarak, begitu komat, kan, rapat begitu. Nah, barangkali jawaban kita begini, karena ini adalah vaksin, maka kita perketat prokesnya. Itulah sebabnya ada panitia khusus yang diharapkan orang tidak bisa berkumpul. Ya. Misalnya target kita 100. Nah, maka yang 100 ini betul-betul dijaga oleh kita dengan tetap menggunakan protokol kesehatan dari mulai panitia dan peserta vaksin. Insya Allah ini bisa kita jawab bersama-sama ya. Ketika kita menyelenggarakan memang vaksinasi di masjid. Lalu bedanya bahwa vaksin yang dilaksanakan sekarang ini adalah itu vaksin mobil keliling. Ya. Jadi sudah ada memang yang di mobil keliling dan kita hanya menyiapkan peserta. Nah, diharapkan begini, jangan sampai tadi nanti misalnya gini, Pak Haji Rajab sudah benar itu ya, Al-Hurriyah memang tempatnya luar biasa, pertimbangan fasilitas dan lain sebagainya, tetapi ternyata di sana itu lingkungannya sudah vaksin semua. Gitu. Padahal target kita adalah tidak perlu masjid besar. Yang dibutuhkan adalah lingkungan masyarakatnya, di mana di situ belum mencapai target. Contoh RW saya nih, RW saya tiap hari lewat tuh di grup RW ya. RW kita masih kurang sekian persen. Ini sesuai dengan perintah Pak Lurah. Nah ini yang kita harapkan. Misalnya di Jakarta Barat tuh, nggak mesti Al-Hurriyah ya. Kalau di sana memang lingkungan masyarakatnya itu sudah 70% ya. Karena daerah elit ya Pak Rojak ya. Tadi Bu Dewi sudah menyampaikan orang-orang yang ke atas itu dia lebih senang vaksin kan gitu. Nah sekarang yang mesti kita sisir adalah yang menengah ke bawah ini. Kayak di saya ya, wilayah saya ini Priuk. Priuk ini daerah yang pinggir banget kan pada kalau gitu. Masyarakat yang ketakutan, ditambah lagi dengan kompor-kompor yang mau meleduk, awas lu vaksin nanti bla 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 gitu. Nah ini tugas kita pertama memberikan penyuluhan, vaksin itu bagus, juga nanti didaftar ya. Jadi sebelum pelaksanaan kita sudah punya data nih. Target minimal 100 orang begitu misalnya. Nah, jangan sampai nanti mobil itu datang yang pasti hanya 5 orang. Ini kan mubazir. Nah, oleh karena itu kewajiban DMI inilah yang kemudian nanti mendata. Nah, Pak Dr. Diki, memang di Biro
kesehatan dan sanitasi itu orangnya hanya sekitar 6 orang ya. Nah, ini program ini khusus program kolaborasi vaksinasi. Maka selain timnya Pak Dr. Diki yang 6 orang itu, kita libatkan teman-teman yang lain ya, biarpun bukan job list-nya begitu ya. Sekaligus juga melibatkan pimpinan daerah dan pimpinan cabang. Misalnya di Kecamatan Jatinegara. Maka yang kita harapkan seluruh tenaga kepanitiaan itu paling tidak 80% dari Kecamatan Jatinegara. Ada cabang dan ranting. Tentu ada pembekalan sebelumnya. Yang nanti Pak Dr. Diki kita akan berikan pembekalan khusus ya. Kita juga sudah punya bagaimana mengatur jaraknya, kemudian bagaimana administrasinya. Di sini ada yang pengalaman nih, Didam ya. Didam ini multifungsi, dia juga pemulasaran jenazah, dia juga hampir tiap hari membantu vaksinasi masyarakat ya. Nanti bisa kita libatkan. Kira-kira banyak nanti teman-teman yang bisa terlibat di dalamnya. Kalau hanya mengandalkan dari tim Biro Kesehatan dan Sanitasi memang jelas sangat berkurang. Nah, baru komandannya nanti di tingkat provinsi adalah yang memang ini Pak Dr. Diki. Kira mudah-mudahan ini bisa berjalan. Dan tadi dijelaskan Bu Dewi bahwa Pak Gubernur akan turun tanggal 30 dan tanggal 31. Saya berharap kemarin ya sudah disebut oleh Bu Dewi kalau nggak salah tuh Masjid Al-Falah Jatinegara ya. Bisa nggak nih Kinur Gulam, Tongkong Fuad ya, cabang Jatinegara itu diprioritaskan, disiapkan dari sekarang buat tanggal 30. Kemudian As-Solihin juga tadi Pak Kiai Zarkasi ya, sudah siap di sana, hanya nunggu tanggal. Nah, oleh karena itu nanti penjadwalannya kita share di grup karena tadi Bu Dewi menyampaikan tanggal 30 dan tanggal 31 itu Pak Gubernur akan keliling ke 5 wilayah. Diharapkan ada masjid yang bisa dilaksanakan buat vaksin, sehingga Pak Gubernur juga bisa meninjau langsung. Saya kira itu adalah ya. Pak Kabak ada tambahan nggak Pak Kabak nih? Ya, Pak Kabak izin. Masukan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai pada Allah. Izin menyampaikan mungkin terus saya informasikan bahwa pada seluruh peserta Zoom untuk kolaborasi vaksinasi ini bukan di dalam masjid, tapi menggunakan halaman masjid Pak Kiai ya, dengan mobil polling nanti yang disiapkan. Kita koordinasikan dengan Biro KSD, dengan Mbak Dewi, dengan Dinas Kesehatan. Kalau memang nanti di lingkungan masjid yang halamannya luas, tidak ada mungkin nakesnya, bisa nanti kita koordinasikan dengan baik. Bisa kolaborasi kita terus kita tingkatkan. Kita kan ada grup Pak Kiai ya, di situ nanti kita bisa diskusi. Itu mungkin Pak Kiai pemahamannya bukan di dalam masjid, tapi di halaman masjid ya. Nanti didatangkan mobil keliling untuk vaksinasi dengan lingkungan warga sekitar. Demikian mungkin masukannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kabag. Ya. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Mau tanya Pak Kiai, kalau kita masang spanduk boleh nggak? Siap. Boleh Pak. Ya, boleh. Boleh. Informasi bagus itu pasang spanduk, bagus itu sebagai tanda kan, tanda kepada masyarakat gitu. Ya. Bagus. Jadi kita mau bikin spanduk, jadi masyarakat tahu. Ya, nyari sponsor juga boleh. Ya. Viralkan ya. Masukin di Facebook. Medsos mainkan. Maka Facebook mainkan. Supaya apa? Bahwa kita ini kerja ya. Jadi antara lembaga keagamaan, pemerintah DKI Jakarta serius menangani vaksin, maka dengan demikian masyarakat tidak ada lagi yang ketakutan karena mendengar informasi-informasi yang keliru. Maka tugas Dewan Masjid adalah selain juga menyiapkan tempat. Tidak terlalu sulit karena memang ini ada mobilnya ya. Siapkan tempat. Ada pertanyaan lagi Pak. Ada pertanyaan lagi. Ini vaksinnya pakai. Ntar dulu, vaksin apa nih ya tempat. Udah tadi udah jawab. Ya.
kemudian silahkan diviralkan di Facebook dan sebagainya. Sekaligus juga yang kedua, memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Jangan takut dengan vaksin. Kalau Anda sehat, tidak punya penyakit, maka aman. Saya divaksin aman nih ya. Vaksin apa nih? Ada pertanyaan. Pak Kiai lebih mudah divaksin tuh. Pak Kiai lebih mudah divaksin, Pak Kiai. Lebih kelihatan mudah kalau salah divaksin kan Pak Kiai. Makanya banyak. Lockdown. Pak Kiai, saya divaksin makanya banyak Pak Kiai. Mohon izin, saya sudah koordinasi dengan Bank DKI Syariah juga tadi, melihat beberapa teman ormas lain ya, ada NU lah tadi begitu, dia juga program vaksin dengan Polda, dengan TNI, kemudian juga ini kan saya belajar pengalaman nih Pak Kabak, kemarin kita alhamdulillah minta kepada masjid-masjid supaya donasi untuk kemanusiaan di Palestina itu cukup berhasil, dan Pak JK juga cukup bangga lah dengan DMI DKI, ternyata kita juga peduli terhadap sosial kemanusiaan. Nah sekarang juga kita ada waktunya nih, saudara-saudara kita ternyata sekarang banyak isolasi mandiri yang di juga ada masjid, ada marbot masjid. Saya ingin menggalang dana, jadi grup ya, menggalang dana untuk kemanusiaan, membantu yang isolasi mandiri ya. Berapapun nanti silakan ditransfer ke rekening bank khusus ya, rekening DMI DKI untuk apalah namanya COVID-19, nanti Bank DKI lagi merancang ya. Ini Pak Kabak mohon izin, kenapa? Peranan kita Dewan Masjid ini supaya juga betul-betul berfungsi ya. Fungsi ibadahnya berjalan, dan sekarang tinggal fungsi sosial kemanusiaan, tidak pandang bulu kita ya dalam kemanusiaan ini, apapun agamanya, apapun partainya, bahwa itu adalah semua saudara-saudara kita yang saat ini tengah diuji dengan harus isolasi mandiri. Maka bismillah ya, kita akan nanti coba memberikan donasi yang uangnya nanti difungsikan untuk saudara-saudara kita yang Jatinegara, misalnya di Rawabunga yang isolasi mandiri berapa nih? Kan tinggal kita berikan makanan begitu. Insya Allah amanah ini kita bisa laksanakan. Itu wacana yang baik, masukan dari teman-teman semua. Ada Haji Abi Wahanudin, alhamdulillah ya. Pak Haji ada masukan Bang Haji? Pak Haji Abinuddin, Abi. Saat Abi lagi itu makan. Dimasukkan dia Haji. Sop ikan dia. Makan sop ikan. Haji Abi nih ya. 2 jam mungkin cukup. Makasih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi rumah ibadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rumah ibadah ya, kita udah mendorong bukan saja di masjid tapi juga di beberapa rumah ibadah yang lain. Yang sudah lebih dahulu melakukan itu adalah dari apa namanya KAJ. Ya, dari KAJ sudah, dari Katolik sudah melakukan terlebih dahulu. Buddha juga baru sudah melakukan, dan saatnya kita rumah ibadah Islam gitu ya. Kita harus bersepakat dulu bahwasannya vaksinasi ini adalah merupakan kebutuhan mendesak dan kita harus lakukan di rumah ibadah kita. Kenapa kita lakukan? Agar kita bisa melakukan ibadah secara bebas. Kita nggak kepengen lagi nih nanti apa namanya ibadah-ibadah kita itu bisa tersendat ya karena kita nggak bisa berjamaah ya. Maka solusinya salah satunya adalah vaksinasi. Yang kedua, barangkali Ustadz Ma'mun ya, yang menjadi kendala kita itu adalah masalah tenaga kesehatan. Seringkali banyak yang ingin melakukan vaksinasi tapi terkendala dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Puskesmas baik kecamatan maupun kelurahan itu sudah sangat maksimal maksimal sekali. Nah, maka kemudian ada dorongan tadi, ada usulan bahwa di setiap masjid itu kalau bisa memang nakesnya itu baik dokter maupun perawatnya dari jamaah masjid.
maka sudah sejak saat ini pengurus masjid melakukan inventarisasi, barangkali ada jamaah yang memang kapasitas beliau sebagai dokter dan perawat gitu ya, sejak saat ini. Nah, maka itulah yang menjadi prioritas. Dan kita sekarang agar ketersediaan nakes itu betul-betul maksimal oleh Pemprov, maka ada jadwal yang tidak tumpang tindih. Kita bersepakat misalkan karena kita punya 44 kecamatan, 100 sekian kelurahan gitu ya. Maka kemudian kalau misalkan satu hari itu sampai beberapa titik, maka pertanyaannya adalah ketersediaan nakes seperti apa? Karena yang melakukan vaksinasi itu bukan saja Dewan Masjid, tapi juga organisasi-organisasi lain, bahkan sampai sekarang pun juga pihak kelurahan dan puskesmas kelurahan masih melakukan vaksinasi. Jadi yang paling penting nanti untuk pembuatan jadwal agar kiranya disesuaikan dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Tadi diusulkan barangkali ACT, kemudian BIN, TNI Polri yang saat ini kemudian mereka sudah maksimal di lapangan. Barangkali itulah saya kira tugas Pemprov untuk bisa melakukan lobby di sana. Nah, kita Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kota dan kecamatan kelurahan, kita hanya menyediakan sarana prasarana dan juga jamaah yang akan melakukan vaksinasi di lapangan. Saya kira seperti itu, Ustadz Makmun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Habib Iwanuddin, beliau salah satu wakil ketua. Iya. Salah suntik. Iya, Pak Suwardi. Dari utara, insya Allah di utara, kalau di DKI ada Dr. Diki, insya Allah di utara ada Dr. Sugiman, ada Dr. Iqbal. Insya Allah nanti akan hubungi dalam rangka vaksinasi ini, kolaborasi. Insya Allah, karena kebetulan Dr. Iqbal itu salah satu tim di DMI Jakarta Utara. Karena itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Ya kebetulan beliau orang rumah sakit ya, insya Allah untuk utara ya. Mudah-mudahan sudah siap ya tenaga kesehatannya. Baiklah, kalau sudah cukup ya Bapak dan Ibu-Ibu. Baiklah, kalau sudah cukup, saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih wabil khusus kepada Kepala Biro Dikmental, kepada Pak Kabag, Pak Ustadz Mulis, narasumber dari KSD, dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan dari Dr. Diki, juga dari Ketua DMI Provinsi dan para Ketua DMI Kota semuanya, para pimpinan wilayah dan semua yang hadir kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan semoga waktu yang kita luangkan ini menjadi amal soleh kita semuanya. Dan semoga kita tetap sehat dan diberikan keselamatan dan tetap kita terus mengkampanyekan menjaga protokol kesehatan 5M dalam rangka ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Marilah kita sama-sama mengakhiri Zoom meeting kita pada malam ini membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayallah, Pak Mamun,